Untuk Anda semuanya dan pendengar ya, informasi sebuah kabar yang membanggakan datang dari pelaku UMKM daerah dari Flores Timur, yang mana setelah melalui proses kurasi yang memang cukup panjang dan ketat di tingkat nasional, produk Virgin Coconut Oil atau VCO dari Fonara ini berhasil terpilih untuk mengikuti pameran internasional di Shanghai, Tiongkok. Keikutsertaan ini menjadi peluang besar untuk memperkenalkan produk lokal ke pasar global sekaligus menunjukkan bahwa UMKM Indonesia mampu bersaing di tingkat internasional. Dan untuk mengetahui hal ini pendengar ya, di ujung telepon sudah bersama kita Bapak Ramantukan Hanafi, founder Fonara. Selamat pagi Kak Rahman. Selamat pagi Kakak Nona, semangat. Baik, apa kabar pagi hari ini? Baik. Luar biasa ya. Oke, baik. Kak Rahman, sebagai pembuka ya perbincangan kita pagi hari ini, bisa diceritakan terlebih dulu kepada pendengar semua mengenai Fonara dan produk VCO ini yang selama ini dikembangkan. Oke, baik. Saya Rahmantukan Hanafi, founder dari Fonara dari Flores Timur. Jujur memang saya tidak menyangka atau tidak pernah membayangkan bahwa usaha yang kecil yang lahir dari kelapa lokal di Flores Timur ini bisa membawa kami sampai ke Shanghai, Tiongkok. Ini bukan sebenarnya perjalanan yang instan Kakak Nona. Fonara bertumbuh melalui proses yang sangat panjang, mulai dari produksi skala rumahan, berbagai tantangan pemasaran, keterbatasan modal, keterbatasan signal, segala macam, hingga kami terus belajar meningkatkan bagaimana kualitas produk. Iya. Tetapi kami ingin bahwa memang produk kita dari NTT ini walaupun produknya dari lokal, tetapi produknya itu harus kualitasnya kualitas global. Nah itu. Oke. Baik, Kak Rahman, Fonara ini dikabarkan berhasil lolos kurasi nasional untuk mengikuti pameran internasional di Shanghai. Seperti apa nih proses seleksinya, Kak? Ya, ini melewati proses kurasi seleksi yang seluruh Indonesia yang sangat panjang. Tentunya kami juga sangat terharu karena kami merupakan UMKM dari pelosok. Dari NTT sendiri kita bersyukur NTT peserta yang sangat banyak. Kami ada 5 dari NTT. Selain Fonara dari UMKM dari Flores Timur, ada kopi Robusta dari Bajawa. Ya, kita tahu sendiri bahwa Bajawa memang sangat terkenal dengan kopinya, Kak Nona ya. Iya benar. Lalu ada brand Timur Moringa. Timur Moringa itu dari Soe, dia produknya dari Kelor. Lalu ada Sombra Coffee yang sangat terkenal di Kupang, itu juga. Lalu ada Lewis Organic. Nah, ini 5 ini yang mewakili NTT. Luar biasa. Lalu ada juga dari Aceh. Jadi kami tidak banyak orang, saya sekitar 7-8 orang seluruh Indonesia. Tapi 5 pesertanya itu dari NTT. Nah, kenapa dari NTT? Saya yakin dan percaya bahwa tanah kita itu tanah yang sangat organik. Iya. Tanah yang memang tidak mengenal pupuk sama sekali. Nah, inilah satu keberuntungan kita di Nusa Tenggara Timur. Iya, baik. Kak Rahman, aspek apa nih yang menjadi keunggulan produk VCO ini, VCO Fonara, sehingga berhasil terpilih mewakili Indonesia? Baik Kakak Nona, kita tahu sendiri bahwa Cina, ini kan Cina. Apa sih yang mereka tidak bisa kalau Cina? Iya. Ya, buat apa mereka bisa copy paste? Cina, apa sih yang mereka tidak bisa? Tetapi kenapa mereka bisa mengundang kita, apalagi misalkan Fonara produk dari desa, tentunya ini merupakan kurasi yang perjalanan panjang. Mereka uji labkan hasil minyaknya. Apa sih yang membedakan produk Fonara dengan produk Virgin Coconut Oil lainnya? Iya. Nah, satu, di Fonara itu kalau misalkan pada umumnya VCO di NTT itu kalau metode pembuatannya itu mungkin metodenya fermentasi, metode omet. Nah, fermentasi itu Kakak Nona, kita habis peras santannya, minyaknya kita diamkan, besok pagi baru kita ambil minyaknya. Biasa kayak mama dorang buat di kampung itu. Nah, itu namanya prosesnya namanya fermentasi. Nah, kalau di Fonara itu prosesnya bukan fermentasi, tetapi namanya centrifuge, full press. Jadi mengambil minyak dari kelapa itu dengan metode dingin. Kenapa kami menggunakan metode ini? Karena kandungan terbesar pada kelapa itu ada kandungan namanya asam laurat. Asam laurat itu sekitar 45-55%. Itu ada pada kelapa. Nah,
asam laurat ini akan hancur ketika ada proses pemanasan. Jadi minyak pisau itu kadang kita lihat boleh bening, tapi belum tentu kandungannya bisa terjaga. Nah itu yang kami jaga. Dan jujur kami sangat terharu bahwa dari pelosok tetapi bisa mewakili Indonesia untuk ke sana. Itu poin pertama. Yang kedua, tentu tanah kita, jangankan saya bicarakan Flores Timur, di ND, dimanapun di NTT ini, tanah kita ini kan tanahnya tanah organik. Hanya saja mungkin kelemahan kita itu bagaimana UMKM mikro itu belum mempunyai sertifikat organiknya. Karena untuk mengurus sertifikat organik itu memang kita harus punya ya bisa ratusan juta untuk urus hanya sekedar selembar sertifikat. Tetapi kita harus urus UMKM ini kan memang step by step. Kita harus yakin bahwa karena tanah kita tidak melalui dari pupuk, semuanya organik, bahkan kelapa di Adonara keunggulannya itu, kalau daerah lain kita mungkin di Manado itu ada namanya kelapa genja, ada namanya kelapa hibrida, tetapi di Flores Timur di Adonara ini kita hanya mempertahankan namanya kelapa dalam, istilahnya kelapa dalam. Nah kelapa dalam ini bahkan ada umurnya itu saya yang lebih muda Kakak Nona. Jadi di Fonara itu kami ambil kelapa itu dari umur buahnya itu dari umur 10 tahun sampai umur di 65 tahun. Wow. Nah, kita tahu sendiri bahwa Cina ini adalah salah satu pasar terbesar organik di dunia. Jadi memang saat ini dunia semakin terbuka terhadap produk pangan alami dan produk berbasis kelapa. Cina sendiri itu menjadi, saya bilang tadi, sangat pasar yang sangat potensial untuk produk pangan dan turunannya. Karena itu memang keikutsertaan dalam pameran internasional menjadi momentum penting untuk buat Fonara, untuk memperluas jaringan dan tentunya membuka peluang ekspor. Nah, ini yang kami kejar-kejar di sana itu bagaimana itu bisa ada bisnis matchingnya, bisa membuka keran ekspor di sana. Nah, itu yang kita kejar-kejar Kakak. Iya, dan menjelang keberangkatan ini nih persiapan seperti apa nih Kak Rahman? Wah, ini juga saya bisa sharing ke teman-teman di Pro 1 ND. Ternyata kita mengikuti pameran internasional itu persiapannya itu tidak semudah, apalagi ini yang dalam tanda kutip Cina ya. Iya. Mulai bayangkan Kakak, dari katalog brosur produknya itu harus pakai bahasa Mandarin. Sudah belajar kan? Karena orang di sana itu banyak juga yang belum paham bahasa Inggris. Nah ini juga saya herannya kenapa saya bisa lolos, karena saya ini tidak bisa dua-duanya. Baik Mandarin, baik Inggris. Jadi kemarin ketika kurasi ditanya, Anda bisa bahasa Inggris? Tidak bisa. Terus kalau Anda lolos ke sana bagaimana? Saya bilang, ini kan zaman AI. Iya. Saya tinggal kasih penerjemah saja lewat HP sudah selesai. Oke, benar ya. Oke. Sampai segitunya Kakak. Nah, lalu brosur katalog kita disuruh buatkan website semua yang memang internasional. Lalu persiapan bagaimana booth-nya di sana juga. Lalu produk. Nah, satu ini. Kita tidak bisa membawa kemasan botol Kakak. Nah, ini juga pengalaman. Karena misalkan bicara minyak kelapa ini kan kalau dia suhunya di bawah 25 derajat kan dia jadi beku, Kakak. Beku, iya, benar. Nah, jadi di sana kalau kita pakai botol tidak bisa. Misalkan kalau cuacanya dingin, itu nanti mereka tidak bisa tuangkan minyaknya. Jadi, ada standar. Jadi selain kita bawa botol, ada standar kemasan mereka memang kayak dalam bentuk model mangkok, Kakak. Dalam bentuk mangkok, nanti mereka itu tinggal simpannya di kulkas, di showcase. Nah, jadi nanti mereka tinggal ambil pakai sendok, model kayak mentega begitu. Nah, nanti baru mereka tinggal mau pakai konsumsi, atau mau pakai untuk rambut, atau mau pakai kecantikan di luar, seperti itu. Itu sih Kak. Oke, luar biasa. Jadi produknya sudah siap ya untuk diperkenalkan nanti di Shanghai, Tiongkok. Baik, ya. Menurut Anda nih, jika nanti terjalin kerjasama bisnis atau ekspor ya, bagaimana dampaknya bagi petani kelapa dan juga pelaku UMKM lokal nanti? Wah, luar biasa sekali Kakak. Ini sebenarnya momen-momen yang kami tunggu. Kakak mungkin sendiri tahu bahwa di tahun kemarin
ada ekspor kelapa, harga kelapa bulat yang sangat melonjak naik tinggi, bahkan yang satu buahnya mungkin dulu hanya 1.000, 2.000, bisa naik di 5.000. Itu salah satunya karena ekspor ke Cina itu sangat tinggi. Oh iya iya. Nah, saya terangkan sedikit di Cina ini, Kakak. Jadi sebenarnya saya ini sudah lama memantau tentang Cina ini. Nah, mungkin Tuhan kasih kesempatan ini untuk ke sana. Iya iya. Nah, di Cina itu di tempat-tempat warkop mereka, warung kopinya mereka, itu mereka buat kopi dan mereka kasih kelapa di kopinya mereka itu grafik penjualan mereka itu sangat tinggi. Nah, Cina sendiri ini memang mereka itu sudah lebih ke makanan organik mereka. Nah, mereka jadikan susu. Nah, ternyata kelapa ini dia punya kandungannya itu jauh dibandingkan susu sapi dan yang lainnya. Nah, jadi mereka itu lebih ke gaya hidup mereka itu lebih ke ya nabati gitu, Kakak. Susu nabati begitu. Jadi ternyata memang keunggulan dari kelapa ini sangat luar biasa sekali. Nah, tentu yang dampak yang kami inginkan apa? Negara kita, terutama kita di NTT ini, kita jangan hanya ekspornya itu hanya kelapa bulat. Bagaimana kita bangga bisa ekspornya produk. Iya. Nah, ini yang saya bangga, Kakak. Kalau saya ke Cina hanya sekedar jalan-jalan ya mungkin terkesan biasa saja. Tapi kalau kita ke sana dan kita bawa produk dan ini Cina loh, Cina. Dan itu yang membuat kami terharu. Jadi mereka sangat mengapresiasi ternyata inovasi kita dari desa terpencil di Nusa Tenggara Timur, dan mereka sangat mengapresiasi, itu sangat luar biasa. Dan kalau terjadi di sana kami bisnis matching dan buka keran ekspor, ini bukan hanya tentang Flores Timur, tapi tentang Nusa Tenggara Timur dan tentang Indonesia. Iya, jadi sangat berpeluang begitu ya untuk masuk ke tingkat internasional begitu, Kak Rahman. Siap. Iya. Baik, tapi ke sana, Kakak, bukan hanya bawa VCO-nya saja. Oh. Kami bawa namanya Kokopit. Kokopit, oke. Nah, kami bawa namanya Koko Fiber. Nah, sebenarnya kami bawa juga orang briketnya. Oh ya. Jadi banyak produk ya yang diperkenalkan nanti. Siap. Kami bawa sampel-sampelnya ke sana. Hanya produk utamanya yang VCO yang kami kasih banyak. Cuman briket ini memang kami tidak bawa karena memang saya takutnya di pesawat nanti dilarang. Iya. Baik. Nah, itu. Oke. Baik, Rahman, apa yang menjadi target yang ingin dicapai oleh Fonara melalui keikutsertaan dalam pameran internasional ini? Jujur saja, bagaimana bisa ada bisnis matching dan bisa ada kerjasama ekspor secara berkelanjutan, secara kontinu. Itu yang kita inginkan. Karena memang kita di NTT ini kan permasalahan utamanya adalah pasaran. Iya, itu saja. Benar. Masalah pasar. Jadi selain itu mungkin ya tentunya mungkin kalau ada yang mau invest, kita lebih bagus lagi, lebih senang lagi. Tapi sebenarnya kami ini tidak mau menetek kok. Kami ini ingin sebenarnya bagaimana produk kami ini dibeli. Itu saja. Bagaimana membuka keran ekspor di sana, kita bisa ekspor langsung dari Flores Timur, nanti ke depan mungkin dari Ende, dari Mamber, kita bisa ekspor langsung ke sana. Betul. Saya ke sana hanya membuka bagaimana kerannya ini sudah saya share ke teman-teman petani lokal semua. Kalian buat ini sesuai dengan cara ini, sesuai dengan standar mereka ini, kita ekspor dari kabupaten kita sendiri. Ini kan yang ngeri, Kakak. Iya, benar. Oke, luar biasa. Terakhir, Kak Rahman, apa yang menjadi pesan Anda bagi pelaku UMKM di Flores ya dan di NTT agar berani meningkatkan kualitas produknya hingga mampu menembus pasar global, dan salah satu contohnya seperti Kak Hanafi ini? Oke, siap. Sebelum saya memberikan pesan kepada teman-teman UMKM, saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah menjadi bagian dari perjalanan Fonara. Pemerintah daerah, Ban NTT Cabang Larantuka, para pendamping UMKM, media, pelanggan, dan masyarakat Flores Timur yang terus memberikan dukungan perjalanan ini. Memang mungkin tidak mudah untuk saya tempuh sendirian. Kepada Bank Indonesia, KPB Kupang juga kami sebagai sponsor utama, kami mengucapkan banyak terima kasih. Tentu pesan saya kepada teman-teman pelaku UMKM bahwa jangan takut bermimpi, jangan takut bermimpi besar. Karena produk kita mungkin lahir dari desa, tetapi kualitas bisa mendunia.
Yang penting adalah konsisten, bagaimana kemudian kita menjaga kualitas, terus belajar dan berani mengambil peluang. Jadi saya jujur merasa bersyukur sekaligus tertantang. Bersyukur karena mendapat kesempatan yang memang tidak mudah semua orang bisa dapatkan. Ini mungkin belum tentu saya bisa dapatkan lagi, Kak Nona. Iya. Nah, lalu yang kedua, kenapa saya tertantang? Tertantang karena saya membawa nama Fonara, membawa nama Flores Timur, membawa nama Nusa Tenggara Timur. Nah, saya ingin membuktikan bahwa produk lokal benar-benar bisa menjadi produk global. Nah, dulu mungkin Fonara hanya bisa sebuah mimpi kecil di Flores Timur. Hari ini mimpi itu melompat jauh menuju Shanghai. Semoga langkah ini bisa membuka peluang jalan bagi semakin banyak UMKM di NTT untuk menembus pasar dunia. Baik. Terima kasih Kak Rahman ya atas waktunya pagi hari ini bersama Pro 1 RRND. Semoga langkah ini menjadi inspirasi bagi pelaku UMKM lainnya untuk terus berinovasi, menjaga kualitas produk ya, dan juga membuka peluang pasar yang lebih luas hingga ke tingkat internasional. Terima kasih Kak Hanafi, salam sukses. Siap Kak. Salam. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian ya perbincangan kami bersama Bapak Rahman Tukan Hanafi, founder Fonara, mengenai kesiapan Visio Fonara ini tampil di pameran internasional Shanghai, Tiongkok.